Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Berdasarkan hasil audit keuangan Wan Kinerja PAM Banjarmasin, diketahui labanya mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di tahun 2022, pendapatan hanya 3,81 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2023 berhasil mendapatkan nilai 3,94 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit keuangan Wan Kinerja PAM Banjarmasin, diketahui labanya mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di tahun 2022, pendapatan hanya 3,81 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2023 berhasil mendapatkan nilai 3,94 miliar rupiah. Disampaikan Direktur Utama PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat didampingi Direktur Umum Wan Pemasaran Sahrani serta dihadiri perwakilan Dewan Komisaris PAM Banjarmasin Karlina di gelaran press release neraca komparatif atau audit per 31 Desember 2022 Wan 31 Desember 2023 di Aula PAM Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Pal 3 tengah hari Rabu 24 Juli 2024. Muhammad Ahdiat menyatakan berdasarkan dari hasil penilaian Kementerian Pekerjaan Umum Wan Perumahan Rakyat, hasil kerja PAM Banjarmasin selama tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di pendapatan usaha ini kalau kita lihat ada pendapatan penjualan air. Ini dari 325 miliar sekian di tahun 2022 ini menjadi 350 miliar. Ini terkait dengan pertambahan jumlah pelanggan, Pak. Jadi ada peningkatan pemakaian publikasi pelanggan. Kemudian juga ada pendapatan lainnya ya. Ada pendapatan lainnya juga yang diakumulasi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Nah, ini kalau kita lihat ada pendapatan ron air. Ini dari 14,sekian miliar menjadi 17,9 miliar. Kemudian ada tadi pendapatan lain dari 3,8 miliar menjadi 4,3 miliar. Nah, dari situ sebenarnya kelihatan yang berkontribusi terhadap peningkatan laba kita dari 22,8 miliar menjadi 25,5 miliar. Terkait yang dilakukan PAM Banjarmasin untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Direktur Utama PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat Wahitakoni Prima TV memadahkan pihaknya terus melakukan persiapan dengan melaksanakan beberapa program jangka pendek, menengah maupun panjang, terutama akan meningkatkan distribusi pelayanan di kawasan Banjarmasin Barat Wan Utara dengan melakukan peremajaan perpipaan. Dari distribusi saat ini memang kalau kita lihat masih ada beberapa daerah yang masih belum maksimal. Khususnya utara dan barat. Kalau timur selatan sudah alhamdulillah sudah bagus, sudah masuk dalam standar pelayanan. Artinya publikasi pemakainya sesuai standar, artinya 16, 18 sampai 20 kubik per bulan. Tapi untuk wilayah barat khususnya dan utara itu masih di bawah. Nah, makanya ke depan nanti kita ada program fisik baik masang pipa, kemudian pembenahan jaringan, pembenahan DMI sendiri, termasuk program NRW sendiri juga ada nanti di wilayah-wilayah tersebut. Ini akan mulai berjalan dan ini teman-teman selalu percepatan deh, tiap hari rapat terus untuk membahas itu supaya kita bisa segera. Nah, ini karena keluhan sudah lama ya untuk Banjar Barat, memang itu yang masih kurang. Itu kita fokus ke sana nanti. Muhammad Ahdiat menyatakan pelanggan PAM Banjarmasin pun dipermudah untuk melakukan pengecekan informasi rekening, pengaduan Wan Informasi, adanya gangguan di lapangan dengan cara mendownload aplikasi Banjarmasin Mobile tahap 1. Melalui aplikasi ini, pelanggan bisa melihat langsung informasi Wan progres perbaikan di lapangan, karena dalam aplikasi tersebut sudah terhubung dengan aplikasi petugas di lapangan. Juga ekspos di provinsi terkait dengan Kalsel Innovation Award. Ini sehubungan dengan inovasi kita membuat aplikasi berbasis mobile, itu Banjarmasin Mobile. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk memberikan kemudahan pelanggan dalam hal informasi dan transaksi. Tapi tahap awal ini kami masih untuk informasi tagihan, informasi
historis rekening, kemudian informasi aduan, informasi gangguan, dan itu terkonek ke aplikasi kita semua. Jadi dari Habar PDM juga masuk ke sana, teman-teman di lapangan di GAM juga masuk ke sana. Nah, jadi kalau untuk aduan, begitu masyarakat mengadu, bukan mengaduan lah, aduan, jadi itu bisa kita tracking. Jadi sama dengan e-commerce, mulai dari masuk aduan, masuk antrian, petugas ke lapangan, pengerjaan, sampai selesai, bisa di tracking. Nah, itu juga dalam rangka memberikan kemudahan.